Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Syahrin unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin para pendengar di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berada pada bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu berikan nikmat sehat wal afiat, berikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini, dan diberi kesempatan pada tahun-tahun yang akan datang. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka mereka itulah orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik mendekatkan diri kepada Allah pada bulan yang mulia ini, sehingga hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di mana saja berada, kita akan bicara tentang membangun ketakwaan sosial pada bulan suci Ramadan. Karena salah satu tujuan daripada berpuasa adalah membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Para pendengar di mana saja berada, takwa itu diambil dari kata waqa, artinya menjaga, memelihara, melindungi, saudara. Maka bertakwa itu artinya menjaga diri kita, melindungi diri kita, memagari diri kita agar tidak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh negatif dalam hidup kita, agar tidak terkena oleh bujuk rayuan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Saudara sekalian, jadi orang-orang yang berpuasa atau para shaimun dan shaimat, artinya tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan untuk berhubungan dengan suami istri pada siang hari, tetapi juga orang yang bersaum adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Saudara sekalian, sebelum kita bicara tentang membangun ketakwaan sosial, ada baiknya kita mengetahui 3 tingkatan puasa, saudara. Jadi 3 tingkatan puasa itu, yang pertama adalah disebut dengan shaumul umum, puasa pada tingkatan umumnya orang berpuasa atau ramainya orang berpuasa, saudara. Yaitu apa?
kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Jadi kaful batni anil akli wasyurbi, menahan perut dari makan dan minum, menahan kemaluan, menahan kehormatan dari melakukan perbuatan-perbuatan syahwat atau hubungan suami istri pada siang hari. Saudara sekalian, jadi pada tingkatan yang umum ini, banyak orang-orang berpuasa cuma sekedar mengendalikan perutnya, mengendalikan syahwatnya, saudara. Sehingga mereka bebas melepas pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, bahkan hatinya, saudara, untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, inilah saudara sekalian yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa pada Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, saudara. Artinya tidak memiliki nilai pahala dari perbuatan puasanya itu, saudara sekalian. Inilah yang disoroti, yang diingatkan oleh Nabi dalam hadisnya, agar kita tidak berada pada tingkatan sebagaimana umumnya orang-orang berpuasa, saudara. Karena tidak ada pengendalian diri di situ. Lalu yang kedua, saudara sekalian, atau tingkatan yang kedua disebut dengan kata shaumul khusus, puasa yang khusus atau puasa spesial. Nah, inilah saudara sekalian, selain kaful batni wal faraj an qada'i syahwah, juga ada kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijil anil atham atau anil ma'asi. Dia mengendalikan tangannya, mengendalikan matanya, mengendalikan mulutnya, lidahnya, mengendalikan kakinya, saudara. Wasairil jawarih, dan semua anggota badannya dia kendalikan. Dengan kata lain, dia ajak untuk berpuasa, saudara. Maka inilah puasa yang baik, yaitu shaumul khusus pada tingkatan kedua, saudara sekalian. Jadi tidak hanya menahan perut saja, tidak hanya menahan hubungan seksual saja dengan suami istri, tetapi juga bagaimana dia mempuasakan telinganya, tidak mendengarkan suara-suara yang tidak benar, mengendalikan matanya, mempuasakan matanya, tidak melihat penglihatan yang tidak benar, dan mempuasakan tangannya, tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan juga mempuasakan kakinya, artinya tidak menindak, tidak melangkah kepada tempat-tempat yang tidak benar. Dengan kata lain, puasa tingkatan kedua ini menjadi tingkatan puasa yang sangat baik. Saudara, lalu masih ada tingkatan yang ketiga, yaitu shaumu khususil khusus, puasa yang sangat istimewa. Selain menahan perut dan menahan farji itu, dan menahan semua anggota badannya, saudara, mengendalikan semua anggota badan ini, ada satu yang juga diajak berpuasa, yaitu shaumul qalbi anil himam ad-daniyah, yaitu menahan hatinya, saudara,
atau mempuasakan kalbunya dari keinginan-keinginan yang sangat rendah. Saudara sekalian, jadi wa kaffuhu amma siwallah, jadi mempuasakan hatinya, saudara, artinya hati ikut berpuasa. Bagaimana hati berpuasa sekalian? Tidak ada ingat kepada sesuatu yang tidak baik. Dia menghindarkan dari keduniaan, saudara. Tetapi yang paling pokok adalah waqafuhu amma siwallah. Dia menahan hatinya untuk ingat selain kepada Allah. Jadi memfokuskan, mengarahkan hati itu, saudara, hanya ingat kepada Allah. Maka inilah puasa yang sangat mulia, sangat istimewa, saudara. Walaupun boleh jadi di antara kita di tengah-tengah berpuasa, dia selalu ingat makan apa atau apa yang akan dimakan pada sahur nanti, apa yang akan dimakan pada berbuka nanti, memakai pakaian apa, baju apa persiapan lebaran, saudara. Nah, ini berarti hati itu sudah tidak fokus kepada Allah, saudara. Oleh karena itu kita ingin mengarahkan orang-orang yang beriman dalam berpuasa ini untuk meraih atau berada pada tingkatan saumul khusus dan saumul khususil khusus, agar tujuan ketakwaan itu sudah bisa tercapai. Karena ketakwaan sosial ini, saudara, kita bangun tentunya setelah ketakwaan, yaitu personal. Jadi tidak hanya ketakwaan sosial, tetapi juga ketakwaan personal sebagai cermin daripada ketakwaan sosial. Al-fardu mir'atul mujtama, begitu kata ulama. Individual itu merupakan cerminan sosial, saudara. Jadi ketakwaan personal ini, saudara, akan menjadikan ketakwaan sosial. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini dengan tingkatan-tingkatan puasa yang sangat spesial dan istimewa tadi, saudara, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ini akan dapat menciptakan ketakwaan personal dan ketakwaan sosial. Para pendengar, para pemirsa di mana saya berada. Jadi secara umum takwa itu definisi yang sudah banyak kita ketahui. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjunjung tinggi atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saudara sekalian, baginda Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan, khauful jalil wal amal bima fit tanzil wal qanaah bima fil qalil wal isti'dad liyamir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang maha besar, saudara, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan merasa cukup atau merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya, saudara. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Juga takwa itu adalah kesiapan bekal diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian,
Jadi ini ketakwaan kita, saudara. Khauful jalil wal amal bima fit tanzil wal qanaah bima fil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Saudara sekalian, lalu bagaimana ketakwaan itu bisa menjadi penjaga bagi diri kita, saudara? Artinya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menghormati, mematuhi aturan-aturan, saudara sekalian. Baik aturan kita sebagai hamba Allah khususnya, yang kita siap untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, saudara. Maupun kita sebagai warga negara, yang dengan aturan-aturan itu tentunya ada pada kita. Jadi pemerintah khususnya negara kita ini, dengan semua tingkatannya di mana kita berada, maka warga negara mematuhi aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku, saudara. Selama itu aturan baik, tidak menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, saudara. Maka itu masuk dalam kategori ulil amri, saudara. Kita juga wajib mentaatinya. Dan ketakwaan itu, saudara sekalian, adalah kemampuan kita untuk menjaga diri kita agar selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya dan patuh kepada ulil amri, saudara. Maka pengaruh-pengaruh untuk dapat menjauhkan ketaatan kita, saudara, atau pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi kita untuk berpaling daripada kebenaran, saudara, maka itu sangat banyak. Karena bisikan-bisikan setan itu sudah selalu ada pada kita. Oleh karenanya, saudara sekalian, maka memagari diri itu, menjaga diri kita untuk tidak terkena oleh bujuk rayuan, oleh pengaruh-pengaruh setan itu, saudara. Itulah yang kita sebut dengan kata takwa, saudara sekalian. Kalau takwa adalah penjagaan diri kita, maka taat artinya kepatuhan dalam melaksanakan perintah itu, saudara. Oleh karenanya, sosial ini menjadi bagian di mana kita berada di dalamnya. Karena secara bersama-sama kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang siap melaksanakan perintahnya dan siap menjauhkan segala larangannya, saudara. Walaupun manusia itu tetap punya potensi untuk berbuat salah, saudara sekalian. Maka keimanan saja, saudara sekalian, belum cukup yang ada pada kita. Terbukti begitu banyak Al-Quran yang menyandingkan kata iman dan kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada amanu wattaqau. Saudara. Ada yu'minun dan kata ada yattaqun, saudara. Nah, ini berarti orang-orang yang beriman itu dia percaya kepada Allah dan dia siap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah beriman dan bertakwa, saudara sekalian. Maka, saudara sekalian, kehidupan sosial ini artinya kehidupan yang saling memahami, saling mengerti, dan saling bahu-membahu. Maka sifat para muttaqin, saudara sekalian, mereka adalah tidak hanya yata'amalun,
berinteraksi antara sesama. Tetapi juga yata'awanun, saudara, saling yaitu membantu, saling bahu-membahu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saudara sekalian, sering kita menyebut istilah kesolehan sosial. Jadi saya mengatakan kesalehan personal wajib kita bangun. Kemudian kita membangun kesalehan sosial, saudara sekalian. Seperti dalam kondisi yang sekarang ini, apakah dengan merabahnya wabah yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, saudara, tidak kenal golongan, tidak kenal level, tidak kenal agama, bahkan tidak kenal ras, saudara. Semua terkena pengaruh-pengaruh wabah corona yang sedang booming sekarang ini. Saudara sekalian, sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, kita selalu saling bantu-membantu, saling mengingatkan, bahkan kerjasama di dalam mentaati himbauan dan aturan yang ada, termasuk tidak menghilangkan kepedulian kita dengan sesama. Tidak hanya pemerintah saja, saudara, tetapi juga banyak lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga sosial yang mau berkorban untuk membantu saudara-saudaranya, membantu orang-orang yang terkena khususnya imbas corona ini, saudara. Karena begitu terasa imbas atau akibat daripada virus corona ini, saudara sekalian, baik dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, bahkan dalam berbagai hal. Maka disinilah perlu kita bangun ekonomi sosial, kepedulian sosial, saudara. Jadi kepedulian sosial juga kita bangun spiritual sosial, saudara. Keimanan sosial, ketakwaan sosial, saudara. Jadi jangan luntur, saudara, jangan gentar, bahkan jangan kita putus asa dengan adanya ujian yang besar ini, saudara sekalian. Maka justru menjadi perhatian kita, justru menjadi salah satu pendorong untuk tetap kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab obat yang paling ampuh, saudara, obat yang paling mujarab untuk kita terhindar dari segala macam bala dan wabah, saudara, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 T yang sering saya tawarkan kepada masyarakat. Pertama, lakukan takwa Allah, saudara. Mari saudara sekalian kita bertekad dengan semangat besar melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, saudara. Yang kedua, kita lakukan taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, saudara, dalam kesempatan yang sangat sulit sekarang ini, saudara sekalian. Kita gunakan media-media, sarana pendekatan diri kita kepada Allah. Saya anjurkan, mari kita banyak membaca Al-Quran pada Ramadan ini. Mari kita bermunajat, berdoa, bermunajat kepada Allah, beristighfar, saudara. Sehingga inilah pendekatan kita akan dapat menghindarkan kita dari segala macam wabah dan bala, saudara sekalian. Yang ketiga, lakukan tawakal ala Allah, saudara. Setelah kita takwa Allah, taqarrub ilallah, tawakal ala Allah, saudara. Apa yang sudah kita lakukan semua itu dengan segala daya upaya kita, saudara. Baik membangun spiritual, membangun material, saudara. Membangun ketakwaan sosial, membangun spiritual sosial, saudara. Lalu kita pasrahkan semua itu kepada Allah, sehingga apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah kehendaki, saudara, apapun yang Allah berikan kepada kita, ini kita terima dengan lapang dada. Karena saudara sekalian,
semua itu kebaikan, keburukan, semua itu kenikmatan, manfaat dan madarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wabah, virus, bala, semuanya dari Allah sekali. Oleh karena itu, tidak ada lain kita tidak hanya takut kepada virus, tetapi juga yang paling penting takut kepada yang punya virus. Tidak hanya takut kepada wabah, tetapi juga hanya takut kepada yang punya wabah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian. Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita membangun ketakwaan dalam arti luas. Kita membangun ketakwaan sosial, membangun ketakwaan personal. Sehingga dengan ketakwaan itu saudara sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kemuliaan oleh Allah, dan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Saudara, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Faqir Zamakhsyari Abdul Majid. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu membangun ketakwaan sosial dengan peran Ramadan yang sangat besar ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.